Dalam penyerapan kata ini, kita bisa mempelajari satu hal. Melepaskan seseorang yang bisa kita andalkan memang rasanya sulit dan berat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya kabarnya? Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga hari ini ibadah kita selalu semakin semangat dan melakukan hal-hal yang positif tiap harinya, oke? Teman-teman, hari ini saya memilih bukunya Mbak Aprilia Kumala dengan judul Saya Sebetulnya Bisa Menjadi Polisi Bahasa, tapi lebih memilih yang setia. Nah, teman-teman, kenapa saya hampir buku saya semuanya itu berkenaan dengan mojok.co? Karena saya merasa bahwa buku-buku yang ada dalam buku mojok itu kritis, kemudian esensinya tuh dapat banget, tapi disampaikan dengan bahasa yang bahasa yang lucu, bahasa yang nggak bikin dahi berkerut gitu. Jadi kita tuh nyaman, kita tuh dapat dua. Jadi dapat isinya iya, kemudian kita juga bisa menyerapnya dengan nyaman gitu, santuy banget gitu. Nah, yang saya bahas di sini adalah terkait dengan hal-hal atau tema-tema yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan dan tentang Islam khususnya, karena kan kita sekarang udah masuk bulan Ramadan nih. Pertama adalah temanya di sini, kita kan selama ini jadi orang Islam, kemudian belum tentu kita paham hal ini gitu loh. Nah, di buku ini Mbak Aprilia menyajikan pengertian seperti ini. Jadi menurut KBBI, ustadz atau ustazah adalah guru agama atau guru besar. Artinya, ustadz adalah orang yang mengajarkan agama, baik yang berlevel sekolah dasar, pengajian di masjid, hingga ranah yang lebih luas kayak gitu. Nah, ternyata kalau misalnya kita tahu di Timur Tengah, gelar ustadz itu hanya akan diberikan kepada para lulusan tingkat kepengajaran universitas, dan seseorang akan dipanggil menjadi ustadz apabila telah menguasai 12 cabang ilmu termasuk akhlak, mantik, fikih, tafsir, dan hadis. Nah, kalaupun di Arab, ustadz itu merupakan gelar yang layak disematkan kepada doktor S3 seperti itu di bidang ilmu agama. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya wajar-wajar kalau misalnya kita menyebut agama dengan sebutan ustadz gitu. Ya nggak apa-apa sih, di Indonesia sah-sah aja kata beliau gitu. Kemudian selanjutnya adalah ulama. Ulama itu apa sih? Nah, kalau di Indonesia ada yang namanya MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dulu kita kembali lagi ya ke KBBI, bahwasanya kata ulama bermakna orang yang ahli dalam bidang agama atau khususnya pengetahuan agama Islam. Dengan kata lain, ulama pastilah memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas daripada ustadz yang dinilai hanya sebatas guru agama tadi, dari pengertian KBBI loh guys. Nah, menjadi ulama yang sesungguhnya ternyata cukup berat dan gak main-main, karena ulama harusnya lah menguasai ilmu-ilmu tertentu gitu, dan termasuk juga dalil hukum dalam Islam, termasuk penguasaan bahasa Arab beserta ilmu-ilmunya. Terus yang dimaksud dengan alim ulama itu apa? Nah, kita masih merujuk kepada KBBI. Di buku ini Mbak Aprilia menjelaskan bahwasanya alim ulama adalah secara bahasa, alim kan berarti dari kata alim, yaitu berarti orang yang memiliki pengetahuan. Nah, bentuk jamak dari alim itu adalah ulama, yang artinya dari sini adalah kalau misalnya di Indonesia para pakar di ilmu-ilmu lain pun bisa menjadi ulama di bidangnya masing-masing kayak gitu. Selanjutnya adalah kiai. Nah, kalau kita tahu ya, kiai di sini tulisannya nggak pakai y ya, tapi kiai. Nah, kiai itu dalam KBBI juga memiliki 6 definisi. Yang pertama adalah kata sapaan kepada alim ulama. Kemudian yang kedua adalah alim ulama. Yang ketiga, kata sapaan kepada guru ilmu gaib atau dukun. Gitu kan ya, kiai gitu. Kemudian yang keempat adalah kepala distrik. Ini kasusnya seperti di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kelima, kata sapaan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah, kayak senjata, gamelan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kiai itu juga nama samaran untuk harimau jika seseorang melewati hutan gitu. Kita tahu bahwasanya panggilan kiai ini bersifat sangat lokal, kebanyakan hanya ditemukan di Jawa aja sih kalau menurutnya Mbak Aprilia. Nah, selanjutnya adalah transliterasi bahasa Arab dan penyerapannya. Nah, ini ada beberapa transliterasi bahasa Arab yang biasanya kita tuh bingung, ini sebenarnya tulisannya gimana sih kalau mau nulis sesuai dengan KBBI kayak gitu. Nah, Mbak Aprilia sudah menyediakannya di sini guys. Selanjutnya adalah biasanya kita kan bingung hadis itu tulisannya gimana. Hadis pakai TH atau pakai TS atau pakai S. Nah, ternyata hadis itu tulisannya hadis biasa, HADIS. Kemudian selanjutnya adalah jamak. Nah, biasanya jamak itu kan karena dari bahasa Arab kan jim, mim, ain gitu kan. Kalau misalnya pakai apostrof. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam KBBI,
jamak seperti itu tuh tulisannya pakai K, jamak gitu ya yang benar. Kemudian insya Allah. Nah insya Allah ini tulisannya adalah digabung, karena kalau misalnya insya dan Allah itu dipisah itu nanti artinya berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan yang kita kehendaki kan insya dan Allah gitu kan, sebenarnya ada 3. Tapi kalau misalnya jadi 2 itu nanti artinya bisa berbeda, karena in itu artinya jika, sya menghendaki, dan ilah dari kata Allah itu Allah. Jadi jika Allah menghendaki. Nah akan tetapi kalau misalnya insya dan Allah itu malah jadi 2 unsur gitu, artinya malah bisa berbeda. Jadi insya itu nanti artinya bisa membangun Allah, masa membangun Allah gitu, jadi nggak nyambung, sehingga penulisan insya Allah itu harus langsung jadi digabung gitu. Yang terakhir adalah penulisan Jumat. Nah Jumat ini karena kan Jumat kan sama ya, jim, mim, ain kan, ada ain. Kalau ain kan biasanya apostrof tadi. Nah kalau misalnya penulisan Jumat itu kalau menurut KBBI itu yang benar adalah Jumat. Jadi sudah cara menulisnya itu seperti itu. Jadi nggak pakai Jumat gitu, nggak, tapi Jumat biasa seperti itu ya. Nah ini banyak banget tulisan yang katanya Mbak Aprilia Kumala itu katanya gini, saya tuh alergi sama dingin gitu. Biasanya kalau dingin gatel-gatel, tapi lebih gatel kalau misalnya lihat tulisan yang salah kayak gitu. Apalagi khususnya penulisan di itu digabung apa dipisah gitu. Karena banyak banget kita kalau misalnya di jalan tuh banyak banget di yang sebenarnya digabung itu jadi dipisah, atau sebenarnya dipisah tapi digabung kayak gitu. Jadi secara singkatnya tuh gini, di akan dirangkai itu apabila di plus kata kerja. Jadi misalnya membaca itu kan dia jadi kata aktif, kemudian jadi pasif menjadi dibaca seperti itu. Jadi itu tulisannya digabung. Nah selain itu berarti tulisannya dipisah kayak gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika misalnya ada tulisan di kemudian kata kerjanya itu bahasa Inggris misalnya. Jadi misalnya kayak di hack, kalau misalnya ada di kemudian selanjutnya adalah kata kerja, tapi kata kerjanya itu belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu harus dikasih strip, jadi di hack. Nah tulisan hack itu dia harus di italic gitu, itu tulisan yang benar. Ini nggak hanya berfaedah di aja ya, tapi misalnya kayak misalnya mendownload. Kalau misalnya tulisan kita download itu kan masih di bahasa Inggris gitu kan, jadi strip downloadnya itu ditulis miring gitu, jadi ditulis italic gitu dan dikasih strip tadi itu. Tapi katanya Mbak April gini, lagian ngapain sih kalau misalnya mau nulis bahasa Indonesia ya udah pakai bahasa Indonesia aja gitu, kenapa harus pakai dicampur-campur sih bahasa Indonesia sama bahasa Inggris seperti itu. Kenapa kita nggak pakai bahasa yang udah diserap oleh bahasa Indonesia, misalnya mengunduh kayak gitu, kemudian ingin membalas, tapi kenapa kita menulis strip reply kayak gitu kalau mau nulis gitu. Jadi caranya seperti itu guys. Nah karena kita puasa nih, kan biasanya kan kita sering pakai kata-kata takjil. Nah kalau kita mau tahu nih sebenarnya takjil itu sebenarnya itu salah kaprah, karena kalau misalnya kita lihat dari asal usul katanya dari bahasa Arab, di sini kan ajala yu'ajilu takjilan, yang artinya itu adalah menyegerakan gitu. Jadi kalau misalnya ada kata percakapan seperti gini, udah azan maghrib belum? Oh udah barusan, kamu takjil gih. Maksudnya takjil ini adalah aduh kamu segerakan. Sebenarnya artinya seperti itu. Akan tetapi karena sudah terlanjur salah kaprah di Indonesia, jadi dianggapnya bahwasanya takjil itu adalah makanan atau minuman selama kita berbuka puasa. Padahal sebenarnya itu nggak seperti itu kayak gitu. Jadi di sini seperti ini. Kalau Mbak Aprilia Kumala menjelaskan seperti ini. Usut punya usut, kemungkinan, jadi ini hanya probabilitas sih. Kemungkinan kesalahan kok takjil yang awalnya itu artinya menyegerakan, kok bisa takjil itu artinya menjadi makanan berbuka, itu kira-kira seperti ini. Kemungkinan kesalahan ini muncul dari kebiasaan orang-orang Arab. Saat berbuka puasa, mereka biasanya takjil. Maksudnya takjil adalah menyegerakan berbuka dengan makanan-makanan ringan terlebih dahulu, tak terkecuali kurma kayak gitu. Nah sehingga mungkin pada saat itu ada orang Indonesia atau seperti apa, muncullah anggapan bahwasanya takjil berarti makanan ringan saat berbuka puasa, termasuk kurma itu tadi. Tapi yang jelas akhirnya dalam KBBI itu diterapkan bahwasanya pengertian dari takjil adalah yang pertama mempercepat dalam berbuka puasa, yang kedua makanan untuk berbuka puasa. Nah ini adalah sebuah penyelesaian yang aman katanya Mbak Aprilia Kumala gitu, karena bisa diamati bahwasanya KBBI tidak menghilangkan makna asli takjil. Jadi makna asli takjilnya masih ada, sekaligus mempertahankan makna yang berkembang umum di masyarakat. Seperti kita kan tahu kalau bahasa itu ya kebiasaan masyarakat seperti itu. Sekalipun kebiasaan dalam masyarakat itu terlanjur salah kaprah seperti itu. Dalam penyerapan kata ini kita bisa mempelajari satu hal. Melepaskan seseorang yang bisa kita andalkan memang rasanya sulit dan berat. Nah teman-teman, kita juga biasa
salah kaprah dalam mengucapkan minal aizin wal faizin untuk bermaaf-maafan. Nah, biasanya minal aizin wal faizin itu kan digunakan ketika kita saling minta maaf kayak gitu kan. Jadi seakan-akan minal aizin wal faizin itu artinya itu mohon maaf lahir dan batin, padahal bukan seperti itu ya. Jadi min kalau kita kupas satu persatu ya, min itu kan artinya termasuk gitu kan. Al-aizin yaitu orang-orang yang kembali, wa dan al-faizin artinya menang. Jadi secara bahasa ungkapan minal aizin wal faizin artinya termasuk dari orang-orang yang kembali dan sebagai orang yang menang, seperti itu. Alih-alih bermakna sebagai kalimat permintaan maaf, ternyata kalimat ini menggambarkan orang-orang yang maksudnya kembali lagi ke jalan Allah gitu. Orang-orang inilah kemudian yang tergolong sebagai orang-orang yang beruntung kayak gitu. Dan bahkan minal aizin wal faizin itu juga memiliki bentuk asli yang lebih panjang. Jadi ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Yaitu kalimat ini berarti semoga Allah menjadikan kami dan kamu semuanya termasuk orang-orang yang kembali sebagai seorang yang menang, seperti itu. Nah, dalam buku ini Mbak Aprilia mengungkapkan bahwasanya ungkapan ini awal memang bukan kalimat permintaan maaf, tapi melainkan doa yang populer di kawasan Melayu termasuk Indonesia dan Malaysia. Asal mula doa ini adalah para pedagang Arab yang bertahun-tahun masuk ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Kemudian ada pula yang menyebutkan bahwasanya ia menjadi kelegaan setelah mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Maksudnya adalah berpuasa itu memerangi hawa nafsu. Perlu digarisbawahi, ungkapan ini memang tidak ada dalam kamus bahasa Arab, hanya merupakan bahasa lisan, dan yang lebih penting ungkapan ini hanya digunakan di Melayu termasuk juga Indonesia. Dan maknanya bukan mohon maaf lahir dan batin ya. Kemudian timbul pertanyaan, terus apa dong yang perlu kita ucapkan saat kita ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin pada teman-teman dan keluarga semuanya? Mbak Aprilia mengatakan hal yang seperti ini, Id Mubarak, seperti itu. Nah, ungkapan ini menjadi salah satu yang paling sering digunakan di Arab, berarti Idul Fitri yang memberkahi, seperti itu. Namun, kalau ingin mengucapkan kalimat yang bahasa Arab sedikit lebih panjang, kita bisa menggunakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, ini juga yang digunakan sejak zaman Nabi. Menurut riwayat, Rasulullah SAW menuntun sahabatnya untuk mengucapkan kalimat tadi, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Juga syamana wa syamakum. Jadi arti kalimat ini adalah semoga Allah menerima amal soleh saya dan amal soleh kamu, puasa saya dan puasa kamu, seperti itu. Jadi sudah tahu kan nanti kalau misalnya ketika kita sudah masuk Idul Fitri apa yang kita ucapkan. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan dari bukunya Mbak Aprilia. Sebenarnya banyak banget materi-materi atau tema-tema yang menurut saya itu penting banget untuk disampaikan, karena Mbak Aprilia jujur aja beliau sangat kritis dan cara penyampaiannya tuh lucu banget gitu, nggak bikin orang itu cepat bosen gitu, jadi malah semakin penasaran, dan di sini adalah kebanyakan adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita yang nggak kita sadari kayak gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.